Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti bahan pustaka, baik berbentuk tulisan maupun berbentuk rekaman lainnya seperti pita suara, kaset, video, film, gambar, dan foto. Dalam bidang kesehatan atau kebidanan, dokumentasi adalah suatu pencatatan dan pelaporan informasi tentang kondisi dan perkembangan kesehatan pasien dan semua kegiatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan, baik itu bidan, dokter, perawat, dan petugas kesehatan lainnya. Dokumentasi yang baik dan bermutu adalah dokumentasi yang akurat, yakni info yang benar tentang klien dan perawatannya, serta informasi yang benar-benar mencegah salah pengertian. Nah, untuk membuat dokumentasi yang benar-benar baik dan memberikan bukti serta kesaksian tentang perkembangan pasien, mari sama-sama kita belajar bagaimana cara membuat pendokumentasian yang baik dalam bidang kebidanan. Beberapa istilah yang perlu kita ketahui terlebih dahulu dalam dokumentasi asuhan kebidanan. Yang pertama, kebidanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Kedua, bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktek kebidanan. Selanjutnya, pelayanan kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan atau rujukan. Keempat, praktek kebidanan adalah kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh bidan dalam bentuk asuhan kebidanan. Asuhan kebidanan adalah rangkaian kegiatan yang didasarkan pada proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan bidan dalam memberikan asuhan kebidanan, mulai dari pengkajian, perumusan diagnosis kebidanan, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pencatatan asuhan kebidanan. Masalah adalah informasi yang didapatkan dari klien dan keluarga atau profesi kesehatan lain yang menjadi acuan dalam melakukan penelusuran melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pengkajian adalah pengumpulan semua data yang akurat, relevan, dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi pasien atau klien secara holistik meliputi biopsikososial, spiritual, dan kultural. Diagnosis kebidanan adalah kesimpulan hasil analisis data yang diperoleh dari pengkajian secara akurat dan logis yang dapat diselesaikan dengan asuhan kebidanan secara mandiri, kolaborasi, dan rujukan. Perencanaan adalah rencana tindakan yang disusun berdasarkan diagnosis kebidanan, mulai dari tindakan segera, tindakan antisipasi, dan tindakan komprehensif. Implementasi adalah pelaksanaan tindakan kebidanan berdasarkan rencana, evaluasi adalah penilaian secara sistematis dan berkesinambungan. Pencatatan adalah pencatatan asuhan secara lengkap, akurat, singkat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Asuhan kebidanan komprehensif adalah asuhan kebidanan yang diberikan kepada klien bayi baru lahir, bayi balita, dan anak prasekolah, remaja, masa sebelum hamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa pasca keguguran, masa nifas, masa antara, masa klikmakterium, pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan reproduksi, dan seksualitas perempuan. Asuhan kebidanan esensial adalah asuhan kebidanan yang diberikan kepada klien bayi baru lahir atau neonatus, bayi balita, dan anak prasekolah, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, dan pelayanan keluarga berencana.
Kompetensi bidan adalah kemampuan yang dimiliki oleh lulusan pendidikan profesi bidan. Kompetensi ahli media kebidanan adalah kemampuan yang dimiliki oleh lulusan pendidikan diploma 3 kebidanan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. Klien adalah perseorangan, keluarga atau kelompok yang melakukan konsultasi kesehatan. Dan tempat praktek mandiri bidan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh bidan lulusan berpendidikan profesi untuk memberikan pelayanan langsung kepada klien. Organisasi profesi bidan adalah wadah untuk berhimpun para bidan. Dokumentasi adalah pencatatan dan penyimpanan data penting. Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai, dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang baik, serta apa yang tidak benar dan yang tidak baik bagi seorang profesional. Aspek legal adalah sesuatu yang memiliki nilai hukum, dan rekam medik adalah keterangan yang tertulis maupun terekam tentang identitas, anamnese, ketentuan fisik, laboratorium, diagnosa segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien dan pengobatan, baik yang dirawat inap, rawat jalan, maupun yang mendapatkan pelayanan gawat darurat. Pendokumentasian asuhan kebidanan dengan SOP merupakan cara menggunakan dokumentasi dalam penerapan proses asuhan kebidanan dengan langkah yang terdiri dari subjektif, objektif, analisis, dan penata laksanaan. Pada materi pendokumentasian asuhan kebidanan dengan SOP disajikan dalam 2 topik, yaitu tinjauan teori asuhan kebidanan dengan SOP dan tinjauan tentang contoh pendokumentasian asuhan kebidanan dengan SOP. Kita mulai untuk contoh asuhan kebidanan pada ibu hamil. Langkah pertama adalah melakukan pengkajian. Pengkajian dilakukan dengan mengumpulkan semua informasi yang akurat, relevan, dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien, yang berisi data subjektif dan data objektif. Yang pertama, data subjektif adalah data informasi atau data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pasien atau keluarganya yang mencerminkan pengalaman, persepsi, perasaan, dan pendapat pasien. Contoh meliputi identitas. Yang pertama, nama untuk mengenal ibu dan pasangannya. Kemudian umur, usia perempuan yang dianjurkan untuk hamil adalah usia 20 hingga 35 tahun. Usia 22 di bawah 20 dan di atas 35 tahun mempredisposisikan bahwa usia perempuan berada di bawah batas terjadinya risiko komplikasi pada kehamilan. Suku bangsa, asal bangsa, dan suku perempuan sangat berpengaruh terhadap cara pandang dan pola pikir tentang kesehatan, tenaga kesehatan, nutrisi, gaya hidup, serta kebiasaan dan adat istiadat yang dianut. Agama untuk mengetahui kepercayaan yang dianut perempuan sehingga dapat membimbing dan mengarahkan untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya. Pendidikan untuk mengetahui tingkat intelektual seorang perempuan sehingga tenaga kesehatan dapat melakukan komunikasi termasuk dalam hal pemberian konseling. Pekerjaan perempuan berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan selama kehamilannya. Pekerjaan suami dapat menggambarkan status ekonomi yang dapat mempengaruhi pencapaian status gizi keluarganya, termasuk asupan nutrisi pada ibu hamil. Alamat sebagai identitas apabila ditemukan nama klien yang sama. Selain itu, untuk mempermudah tenaga kesehatan dalam melakukan follow up terhadap perkembangan ibu. Nomor HP mempermudah tenaga kesehatan dalam melakukan follow up dan janji temu yang tidak dapat dilakukan secara langsung.
Setelah identitas, selanjutnya keluhan utama. Keluhan utama mengkaji keluhan yang dirasakan ibu selama kehamilan, trimester 1, 2, dan 3, serta menuliskan upaya yang dilakukan oleh ibu dalam mengatasi keluhan atau ketidaknyamanan yang dirasakan, dan menuliskan evaluasi dari upaya yang dilakukan apakah berhasil ataupun tidak. Selanjutnya riwayat menstruasi, mengkaji hari pertama haid terakhir guna menentukan tafsiran persalinan serta usia kehamilan. Kemudian riwayat perkawinan untuk mengetahui kondisi psikologis ibu yang akan mempengaruhi proses adaptasi terhadap kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu untuk mengetahui riwayat ibu mengenai kehamilan, persalinan, dan masa nifasnya. Komplikasi yang terjadi selama kehamilan, persalinan, serta masa nifas yang lalu dapat mengidentifikasi masalah potensial yang kemungkinan akan muncul pada kehamilan, persalinan, dan nifas kali ini. Riwayat kehamilan sekarang untuk mengetahui beberapa kejadian maupun komplikasi yang terjadi pada kehamilan yang sekarang. Riwayat penyakit yang lalu atau operasi, adanya riwayat penyakit seperti diabetes mellitus, ginjal, hipertensi merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi proses kehamilan ibu, bahkan saat persalinan dan masa nifas. Seperti contoh, gangguan sirkulasi dan perfusi jaringan dapat terjadi pada ibu hamil dengan diabetes mellitus. Riwayat penyakit keluarga untuk mengetahui kemungkinan adanya penyakit turunan yang dapat mempengaruhi kehamilan ibu. Riwayat ginekologi untuk mengetahui riwayat kesehatan reproduksi ibu yang memiliki kemungkinan dapat mempengaruhi proses kehamilannya. Riwayat keluarga berencana untuk mengetahui riwayat penggunaan kontrasepsi ibu berkaitan terhadap rencana metode yang akan digunakan pada masa nifas. Selain itu, riwayat penggunaan KB dapat menggambarkan apakah kehamilan ibu ini direncanakan atau tidak. Selanjutnya, pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari antara lain pola nutrisi, mengkaji menu makanan yang dikonsumsi ibu selama kehamilan, frekuensi makan, kebiasaan makan yang aneh, serta pantangan makanan yang terjadi saat kehamilan. Pola eliminasi mengkaji frekuensi buang air kecil dan buang air besar selama kehamilan. Pada kehamilan trimester ketiga, ibu hamil menjadi sering buang air kecil dan konstipasi. Hal ini dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan tinggi serat serta banyak minum air putih. Pola istirahat, mengkaji jumlah jam ibu melakukan istirahat selama kehamilan. Kebutuhan tidur pada perempuan usia reproduksi sekitar 8-9 jam setiap hari. Sebaiknya istirahat dilakukan pada waktu siang hari kurang lebih selama 1 jam dan malam hari sebelum pukul 10 malam. Psikososial, mengkaji kondisi kejiwaan ibu selama kehamilan. Pertanyaan tentang psikososial dapat berupa bentuk dukungan, hubungan ibu dengan suami, keluarga, kehamilan apakah diinginkan atau direncanakan, hubungan ibu dengan lingkungan sekitar, serta keyakinan dan ketaatan ibu dalam menjalankan ibadah yang diyakininya. Pada setiap trimester, ibu mengalami perubahan kondisi psikologis. Selanjutnya, data objektif. Data objektif adalah data yang diperoleh berdasarkan bukti konkret dan nyata yang dapat diamati, diukur, dan diverifikasi oleh berbagai orang. Biasanya data ini dikumpulkan melalui observasi, pemeriksaan fisik, atau tes diagnostik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional. Yang merupakan pengkajian data objektif pertama adalah pemeriksaan umum. Keadaan umum mengkaji keadaan ibu secara keseluruhan. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan inspeksi keseluruhan penampilan ibu hamil. Kesadaran, menilai status kesadaran ibu. Kompos mentis menunjukkan status kesadaran di mana ibu mengalami kesadaran secara penuh dengan memberikan respon yang cukup baik terhadap stimulus yang diberikan.
Keadaan emosional. Emosional stabil dapat ditunjukkan jika ibu memiliki keadaan umum yang baik dan kesadaran kompos mentis. Kondisi emosional ibu dapat dilihat saat tenaga kesehatan melakukan wawancara atau pengkajian. Tinggi badan. Pengukuran tinggi badan dilakukan untuk mengetahui apakah ibu dapat bersalin secara normal. Tinggi badan ibu kurang dari 145 cm dapat merupakan indikasi terjadinya cephalopelvic disproportion. Namun, hal ini tidak menjadi masalah jika janin dalam kandungannya memiliki tafsiran berat janin yang kecil. Berat badan. Penimbangan berat badan sebaiknya dilakukan setiap kunjungan ibu hamil. Penambahan berat badan mengindikasikan status nutrisi pada ibu hamil. Penambahan berat badan minimal selama kehamilan adalah lebih dari atau sama dengan 9 kg. Pengukuran lingkar lengan atas. Pengukuran lila sebaiknya dilakukan pada lengan ibu hamil yang tidak sering digunakan untuk melakukan aktivitas. Batas minimal lila bagi ibu hamil adalah 23,5 cm. Tanda-tanda vital pada perempuan dewasa normal yang tidak hamil memiliki kisaran denyut jantung 70 denyut per menit dengan rentang normal 60 sampai 100 denyut per menit. Namun selama kehamilan mengalami peningkatan sekitar 15 sampai 20 denyut per menit. Pengkajian kedua yakni pemeriksaan fisik. Yang pertama, muka. Muncul bintik-bintik dengan ukuran yang bervariasi pada wajah dan leher akibat melanosit stimulating hormon. Mata. Melakukan pemeriksaan sklera untuk menilai warna normalnya sklera berwarna putih dan pemeriksaan konjungtiva untuk menilai apakah ada gejala anemia atau tidak. Selain itu, pemeriksaan adanya udem palpebra dan pengkajian terhadap pandangan mata yang kabur terhadap suatu benda untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya preeklamsi. Mengkaji kelembapan mulut dan mengecek ada tidaknya stomatitis, mengkaji kebersihan gigi dan gusi pada kehamilan, adanya pengaruh hormon gusi menjadi mudah berdarah. Leher dalam keadaan normal, kelenjar tiroid tidak terlihat dan hampir tidak teraba, sedangkan kelenjar getah bening bisa teraba seperti kacang kecil. Payudara. Mengkaji pembesaran payudara, warna sekitar puting susu, adanya stretch mark pada permukaan kulit payudara, dan keadaan puting susu menonjol, mendatar, ataupun tenggelam. Selain itu, pemeriksaan payudara dilakukan untuk menilai kesimetrisan payudara, mendeteksi kemungkinan adanya benjolan, dan mengecek pengeluaran ASI. Pengkajian selanjutnya yaitu pemeriksaan perut atau abdomen. Pemeriksaan abdomen dapat dilakukan melalui cara yang pertama inspeksi, mengkaji munculnya stria gravidarum dan linea gravidarum pada permukaan kulit akibat hormon melanosit stimulating. Kedua, palpasi. Pemeriksaan palpasi yang paling umum digunakan pada pemeriksaan kebidanan adalah Leopold. Leopold 1 untuk menentukan tinggi fundus uteri, posisi pemeriksa menghadap ke wajah ibu. Leopold 2 menentukan letak janin, menentukan batas samping kiri dan kanan abdomen ibu. Apabila letak janin memanjang, maka menentukan letak punggung janin dan dapat menentukan letak lintang pada janin. Leopold 3 menentukan bagian terendah janin dan apakah bagian terendah telah masuk pintu atas panggul atau belum. Leopold 4 untuk menentukan seberapa jauh bagian terendah masuk PAP. Pemeriksaan Leopold 4 dapat dilakukan dengan cara pemeriksa menghadap ke kaki ibu hamil dan menentukan konvergen kedua jari-jari pemeriksa menyatu, yang berarti bagian terendah janin belum masuk PAP, atau divergen kedua jari-jari pemeriksa tidak menyatu, yang berarti bagian terendah janin sudah masuk pintu atas panggul. Pemeriksaan anogenital mengkaji adanya pelebaran pembuluh darah atau varises pada daerah ekstremitas bawah dan genitalia akibat adanya hormon estrogen dan progesteron yang meningkat. Mengkaji adanya hemoroid pada anus yang dapat disebabkan karena pengaruh hormon dan dapat terjadi karena konstipasi.
Mengkaji ada tidaknya udem baik pada ekstremitas atas maupun bawah, ada tidaknya varises, serta pada ekstremitas bawah mengkaji refleks patella untuk menilai respon positif. Pengkajian terakhir dari data objektif adalah pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada pemeriksaan ibu hamil adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan kadar hemoglobin. Perempuan hamil dikatakan anemia jika kadar Hb kurang dari 11 gram per sen. Yang kedua, golongan darah. Pemeriksaan golongan darah dilakukan untuk persiapan calon pendonor darah jika sewaktu-waktu diperlukan karena adanya situasi kegawat daruratan. Yang ketiga, pemeriksaan USG. Pemeriksaan USG dapat digunakan pada kehamilan muda untuk mendeteksi letak janin, perlekatan plasenta, lilitan tali pusat, gerakan janin, denyut jantung janin, mendeteksi tafsiran berat janin dan tafsiran persalinan, serta mendeteksi adanya kelainan pada kehamilan. Keempat, protein urin dan glukosa urin. Normalnya urin harus negatif baik pada pemeriksaan protein dan glukosa. Adanya protein pada urin mengindikasikan adanya gejala preeklamsi dan adanya glukosa pada urin mengindikasikan adanya diabetes mellitus. Tahapan selanjutnya setelah melakukan pengkajian adalah perumusan diagnosa kebidanan dan atau masalah kebidanan. Perumusan diagnosa kebidanan dan atau masalah kebidanan adalah proses di mana bidan menganalisis data yang diperoleh dari pengkajian klien, menginterpretasikannya secara akurat dan logis untuk menegakkan diagnosa dan masalah kebidanan yang tepat. Perumusan diagnosa kehamilan disesuaikan dengan nomenklatur kebidanan, perumusan masalah disesuaikan dengan kondisi ibu. Perencanaan asuhan kebidanan adalah proses menyusun rencana tindakan atau intervensi yang komprehensif berdasarkan hasil pengkajian dan identifikasi masalah atau diagnosa klien. Rencana ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan ibu, bayi, dan keluarga secara menyeluruh dan disesuaikan dengan kondisi serta prioritas masalah yang dihadapi. Perencanaan asuhan kebidanan meliputi tindakan yang aman dan efektif yang dapat dilaksanakan oleh bidan, klien, atau tim kesehatan lainnya dan akan dievaluasi untuk memastikan tujuan asuhan tercapai. Pelaksanaan asuhan kebidanan adalah proses pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh bidan berdasarkan rencana asuhan untuk memberikan pelayanan yang komprehensif, efektif, efisien, dan aman pada wanita selama masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana. Pelayanan ini mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan wewenang bidan dan standar profesi kebidanan. Evaluasi asuhan kebidanan adalah proses penilaian keberhasilan dan efektivitas rencana asuhan kebidanan yang telah diberikan kepada klien yang dilakukan secara terus-menerus untuk memenuhi apakah kebutuhan dan masalah klien telah terpenuhi sesuai dengan diagnosa dan rencana tindakan. Dokumentasi SWAP adalah metode pendokumentasian yang digunakan dalam pelayanan kesehatan untuk mencatat data pasien secara sistematis dan terstruktur. SWAP merupakan singkatan dari 4 elemen utama. Pertama, subjektif, informasi yang diperoleh dari pasien tentang keluhan atau gejala yang dirasakan secara subjektif. Objektif, data yang dapat diukur dan diamati secara langsung oleh tenaga medis seperti hasil pemeriksaan fisik dan hasil tes laboratorium. Asesmen adalah penilaian atau diagnosis yang dibuat oleh tenaga medis berdasarkan data subjektif dan objektif yang terkumpul. Plan adalah rencana tindakan atau perawatan yang akan dilakukan untuk mengatasi kondisi pasien.
Semoga video pembelajaran ini bisa menjadi panduan bagi mahasiswa dalam membuat dan menerapkan teori dokumentasi dengan baik dan benar dalam pelayanan asuhan kebidanan. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.